Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membuat sebuah rangkaian elektropneumatik. Jadi di sini ya kita akan ada studi kasus tentang mesin stamping. Jadi mesin stempel. Jadi kita akan membuat rangkaian elektropneumatik dari mesin stempel ini. Jadi untuk langkah kerja atau mesin stempel ini bekerja bagaimana? Jadi saat benda plastik ya atau benda yang akan distempel ditempatkan di dalam pemegang di silinder A. Jadi ini adalah silinder A. Jadi nanti saat ada benda, silinder A ini akan mendorong benda ini ke bawah alat stempel atau di bawah silinder B sini ya, akan dibawa ke sini. Nah, setelah bendanya sudah di bawah silinder B, maka silinder B akan mencetak nama pada benda tersebut. Nah, setelah selesai mencetak, maka silinder B ini akan kembali ke atas ya, atau kembali ke keadaan normal. Setelah itu, silinder A yang akan kembali ke posisi awal lagi untuk mengambil benda yang lain. Jadi bisa dilihat bahwa kerja dari silinder ini bahwa A1 maju, B1 maju, kemudian maksud saya A maju, kemudian B maju, kemudian B mundur, kemudian A mundur. Jadi bisa dilihat bahwa kerja dari mesin stamping ini adalah A plus B plus, kemudian B min A min, seperti itu ya. Untuk alam dan bahannya seperti ini. Jadi kita akan gunakan relay. Jadi nanti ada relay yang kita akan gunakan sebagai rangkaian pengunci dan juga sebagai relay bantu nanti pada rangkaiannya. Kemudian ada limit switch sebagai nanti triggernya. Kemudian ada push button, kemudian double acting cylinder, kemudian katup 5/2 sebanyak 2 buah. Seperti ini. Kemudian gambar kerjanya seperti ini. Jadi ini ya, jadi ada 2 silinder, 2 katup, kemudian ada limit switch dan juga push button dan lain sebagainya. Kita langsung masuk ke aplikasi Faststop Weightless Sieve-nya. Jadi di sini kita akan membuat. Nah, untuk bentuk rangkaiannya sendiri seperti ini ya. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi ini adalah salah satu rangkaian yang bisa membuat kerja A plus B plus B minus A minus. Jadi ini adalah salah satu. Jadi di sini akan ada relay bantu, kemudian ada sini relay pengunci, kemudian ada relay bantu, kemudian ini adalah solenoid yang nanti akan digunakan untuk menggerakkan katup pengarah. Jadi kita langsung saja buat rangkaiannya seperti ini ya. Jadi pertama kita masukkan double acting cylinder, kemudian katup 5/2, kemudian kompresor dan air service unit. Jadi kita buat dulu rangkaian kerjanya dari silinder ini. Kita buat dulu. Oke, seperti ini bentuk rangkaian kerjanya. Jadi ada 2 silinder dan juga 2 katup kita gunakan. Jadi untuk silinder katup yang pertama kita gunakan left actuasinya solenoid dan juga right actuasinya solenoid. Begitupun dengan katup yang kedua kita gunakan solenoid untuk kedua sisinya. Nah, kemudian di sini kita akan gunakan trigger atau saklar di silindernya. Jadi ini adalah distance rule. Kita langsung edit label jadi S1. Nah, jika nanti S1 ini akan kita samakan dengan limit switch nanti. Jadi kita berikan 0, kemudian S2 kita beri posisi 100. Oke, begitupun dengan silinder kedua kita. Sini kita gunakan S3 dengan posisi 0 dan S4 dengan posisi 100 seperti ini. Nah, oke, jadi seperti ini bentuk rangkaian kerjanya. Oh ya, untuk solenoidnya saya berikan nama dulu. Kita urut saja MM1. Ini MM2. Ini MM3 dan ini MM keempat.
Oke, seperti ini ya bentuk rangkaian kerjanya. Kemudian untuk rangkaian kontrolnya atau rangkaian elektroniknya seperti ini ya. Ada sumber, kemudian ada nanti kita gunakan rangkaian pengunci dalam rangkaian kita. Jadi kita akan buat seperti ini ya. Jadi kita langsung saja buat di Festonya. Oke, jadi seperti ini bentuk rangkaiannya ya. Kita lihat seperti ini. Jadi tinggal kita berikan nama ya. Kita berikan nama atau label pada rangkaiannya. Jadi untuk relay pengunci saya berikan label R. Jadi untuk kontak NO yang ini kita beri nama sesuai relaynya. Jadi sebagai penguncinya nanti. Kemudian untuk yang kontak NO yang ini kita sesuaikan dengan S1 ya, kita beri nama S1. Kita beri nama S1. Kemudian yang kontak NC yang ini kita beri nama S4 ya. Kita beri nama ya S4, kita beri nama S4. Kemudian untuk relay ini kita beri nama saja R1 ya sebagai relay bantu kita nanti dalam rangkaian. Kemudian untuk kontak NO ini kita sesuaikan dengan relay kita. Kita beri R1 relay bantunya. Oke. Kemudian kontak NO yang ini kita juga beri nama R1. Kita beri nama R1. Kemudian untuk solenoid yang ini adalah MM1. Kemudian ini adalah MM3. Kemudian ini adalah MM4. Kemudian ini adalah MM2. Jadi seperti ini ya penamaan untuk solenoidnya. Jadi karena gerakan pertama adalah A+, maka solenoid yang pertama atau yang kita letakkan di sini adalah MM1. Kemudian gerakan kedua ialah B+, jadi MM3 ya. Kemudian gerakan ketiga yaitu B- berarti MM4. Kemudian gerakan terakhir yaitu MM2 ya atau A-. Jadi makanya kita letakkan di sini MM2. Kemudian kontak NC yang di sini dia ini R1 ya, kita sesuaikan dengan relay. Jadi sini memang relay ini sangat membantu dalam proses kerjanya nanti. Kemudian untuk yang kontak NO yang ini kita beri nama S3. Kita beri nama S3. Kemudian yang ini kita beri nama S2. Nah, seperti ini. Jadi sini ada seperti ini ya bentuk rangkaiannya dan juga penamaan-penamaannya. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana kenapa kita letakkan nama di sini R1, di sini R1 juga. Jadi nanti saya akan jelaskan. Jadi kita bisa langsung simulasikan saja. Jadi nanti gerakan kita itu adalah A+ ya. Gerakannya A+, B+, kemudian B-, A-, seperti ini ya. Jadi ini adalah urutan kerjanya. Oke, saya akan dulu. Jadi sekarang rangkaian kita sudah jadi ya, baik dari rangkaian kerja maupun rangkaian kontrolnya atau rangkaian elektronya. Jadi kita langsung saja simulasikan, kita start. Oke, untuk yang pertama di sini arus langsung mengalir ya, mengalir ke
MM4 dan MM2. Jadi sini ya MM2 dan MM4, karena di sini R1-nya belum teraliri arus ya. Makanya karena di sini kontak NC, seperti yang kita ketahui kontak NC ini akan terhubung apabila tidak aktif. Jadi dia di sini langsung terhubung. Jadi nanti dia akan terputus apabila R1-nya ini akan aktif. Jadi saya langsung tekan tombol start ya. Kita langsung tekan tombol start. Kita langsung, oh ya, sebelum saya simulasikan kita rubah dulu waktu simulasi, kecepatan simulasinya agar kita bisa lihat lebih jelas nanti. Sini saya berikan single step. Di saat saya tekan tombol start, nah dia akan maju A+, kemudian B+, kemudian B-, kemudian A-, seperti ini ya. Nah, jadi saya akan jelaskan satu-satu ya. Saya jelaskan dulu. Jadi saya tekan, maka R atau relay penguncinya akan teraliri. Jadi nanti di sini mengunci, sehingga di sini R1-nya teraliri arus ya, atau relay bantunya teraliri arus. Di sini S1 menutup karena di sini dia tertekan. Kemudian S4-nya juga menutup karena di sini dia belum tertekan ya, karena di sini S4-nya kita gunakan kontak NC. Ya, jadi kita langsung. Nah, akibat karena R1 ini teraliri arus, maka kontak bantu NO untuk R1 di sini dia akan teraliri atau tersambung ya, sehingga MM1 di sini akan, atau solenoid pertama akan aktif sehingga nanti dia akan bergeser ya. Nah, dia bergeser, kemudian pistonnya maju. Nah, jadi dia sudah masuk dalam kerja A+ ya. Nah, setelah dia maju, maka S1-nya sudah tidak tertekan ya, atau tidak tertekan, sehingga di sini dia terputus. Kemudian di sini dia menyentuh S2 ya, atau men-trigger S2, sehingga di sini S2 akan aktif. Kita lihat sendiri S2 di sini aktif, sehingga dia terhubung, sehingga MM3 akan, atau solenoid ketiga akan teraliri arus, sehingga di sini dia akan bergerak ya. Nah, dia bergerak maju, kemudian di sini pistonnya akan bergerak maju juga. Nah, dia bergerak maju. Nah, seperti ini. Oke, karena di sini S4-nya sudah tertekan ya, otomatis di sini kontak NC-nya tidak tersambung lagi atau terputus, sehingga di sini relay satunya tidak teraliri arus. Akibat dia tidak teraliri arus, maka nanti rangkaian ini akan terputus ya, tidak teraliri lagi, dan di sini akan tersambung ya R1 atau kontak NC R1 yang di sini akan tersambung atau teraliri arus. Jadi untuk kerja B+ sudah jadi ya, jadi dia maju. Kemudian kita lihat untuk kerja B- nya. Nah, dia lihat sendiri dia akan terhubung karena di sini relay satunya tidak aktif ya, karena kontak NC. Sehingga di sini dia akan solenoid keempatnya akan teraliri arus, sehingga dia akan bekerja, dia akan menggeser. Nah, dia menggeser sehingga nanti di sini piston ke B akan bergerak mundur, sehingga dia B- ya. Kita lihat. Nah, dia bergerak mundur. Nah, akibat dia bergerak mundur, maka di sini ya di sini S4-nya sudah tidak tertekan lagi ya, sehingga di sini S4-nya terhubung lagi, S4 NC-nya, kontak NC-nya terhubung lagi. Kemudian di sini dia men-trigger S3 sehingga S3 terhubung. Akibat dari S3 terhubung ini, maka solenoid kedua akan aktif. Nah, di sini dia akan solenoid kedua dia akan menggeser lagi, sehingga nanti di sini akan terjadi kerja A- ya. Nah, kita lihat. Nah, dia menggeser, kemudian akan menjadi Nah, setelah dia sampai di S1, dia akan men-trigger lagi S1, sehingga kontak NOS1 sini akan terhubung lagi, sehingga akan ada arus lagi yang masuk ke R1. Sehingga di sini nanti siklusnya akan kembali lagi menjadi A+, B+, B-, A-, kemudian kembali lagi. Jadi di sini dia akan terus bekerja sampai kita menekan tombol stopnya ya. Jadi saya simulasikan. Nah, dia bergerak maju, B+, kemudian B-,
kemudian amin. Oke, seperti ini ya bentuk simulasinya kita, bentuk rangkaian kerjanya. Jadi saya tunggu ya. Jadi saya coba ya kita simulasikan dengan keadaan aslinya, keadaan mesinnya. Oke, saya tekan ya. Jadi kita umpamakan di sini sudah ada benda ya, yang akan kita stempel. Jadi kita langsung tekan. Silinder 1 mendorong benda, kemudian silinder 2 menstempel, kemudian kemudian silinder 1 kembali lagi untuk mengambil barang, kemudian mengulangi lagi siklusnya. Dia menstempel, kemudian kembali ke posisi semula, kemudian silinder 1 kembali ke posisi semula untuk mengambil barang lagi. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk mesin tadi ya, mesin stamping atau mesin stempel yang kerjanya seperti ini ya. Jadi dia silinder 1 bergerak maju, kemudian silinder kedua bergerak maju, kemudian silinder kedua bergerak mundur, kemudian silinder pertama bergerak mundur lagi. Jadi kerjanya itu A plus B plus, urutan kerjanya A plus B plus, B minus A minus. Nah, kita lihat sendiri seperti ini. Ya, seperti ini sekian dari simulasi saya tentang studi kasus mesin stempel ya, untuk kita terapkan dalam rangkaian elektropneumatik. Nah, kita lihat sendiri seperti ini bentuk rangkaian kerjanya kita. Kemudian untuk rangkaian kontrol atau rangkaian elektroniknya seperti ini ya. Nah, kita hentikan saja. Nah, dia akan berhenti setelah siklus terakhir. Nah, kita start lagi. Jadi ya sekian seperti ini bentuk simulasi mesin stamping stempel dengan alur kerja A plus B plus, B minus A minus. Sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun bahkan keliru, mohon dimaafkan ya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.